Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santira dengan NIM 222519004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dari teorema limit pusat pada mata kuliah Statistika Matematika. Terima kasih. Langsung saja, di sini terdapat sebuah pembuktian dari teorema limit pusat. Di sini terdapat teorema 7.5 di mana teorema ini berbunyi, misalkan Y dan Y1, Y2, Y3 dan seterusnya menjadi variabel acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T dan seterusnya masing-masing jika limnya ini, n-nya ini mendekati tak terhingga MNT sama dengan MT. Nah, untuk semua T-nya ini adalah bilangan real. Maka fungsi distribusi Yn konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai n-nya ini mendekati tak terhingga. Selanjutnya, berdasarkan teorema 7.4 di mana UN-nya ini sama dengan akar dari N dikali dengan Y bar dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma. Nah, sedangkan telah kita ketahui bahwasannya teorema 7.1 ini Y barnya itu sama dengan 1/N dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Maka dari UN sama dengan akar N dikali dengan Y bar dikurangi mu dibagi dengan sigma ini, Y barnya dapat kita substitusikan dengan ini. Jadi menghasilkan UN sama dengan akar N dikali dengan 1/N sigma I sama dengan 1 sampai N, YI dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma. Nah, langsung saja kita kalikan seperti ini. Nah, sebelum memperkalikan, kita bisa menggunakan ini, bahwasanya akar dari N itu sama dengan N pangkat 1/2. Sedangkan 1/N ini sama dengan N pangkat min 1. Maka hasilnya sama dengan N pangkat min 1/2 atau sama dengan 1 per akar dari N. Nah, setelah itu kita kalikan, maka UN ini akan menghasilkan sigma I sama dengan 1 sampai NYI dibagi dengan akar N dikurangi dengan akar dari N mu dibagi lagi dengan sigma. Karena hasilnya itu seperti ini, kita bisa menggunakan manipulasi aljabar untuk menyamakan penyebutnya. Nah, dengan menggunakan manipulasi aljabar, maka kita dapat menghasilkan sama dengan 1 per akar N dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI dikurangi dengan N mu dibagi dengan sigma, atau bisa kita tulis sama dengan 1 per akar N sigma I sama dengan 1 sampai N ZI. Di mana si ZI-nya ini adalah YI dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma. Maka karena variabel acak YI itu adalah independen dan berdistribusi secara identik, ZI I sama dengan 1, 2 sampai dengan N, independen dan terdistribusi identik dengan EZI sama dengan 0 dan VZI sama dengan 1. Nah, karena fungsi pembangkit momen ini dari jumlah acak independen variabel adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen ini, maka dapat menghasilkan N sigma ZI T sama dengan MZ1T dikali dengan MZ2T dikali dengan dan seterusnya dikali dengan MZNT sama dengan buka kurung siku MZIT pangkat N. Oke, dari sini lalu kita dapatkan lagi. Maka MUNT itu sama dengan M sigma ZI dikali dengan 1 per akar N sama dengan buka kurung siku MZI dikali dengan 1 per akar N
dipangkatkan dengan N. Dengan teorema Taylor, dengan sisa atau kita bisa lihat kalkulus 2, maka MZ1T sama dengan MZ1 dikali dengan 0 ditambah M aksen Z1 dikali 0T ditambah MZ1 dikali dengan si T kuadrat dikurangi dengan 2, di mana si-nya ini adalah lebih dari 0 atau kurang dari T. Nah, di antara lebih dari 0 atau kurang T sisinya ini. Dan karena MZ1-nya itu dikali dengan 0, maka hasilnya itu E dikali dengan E0 pangkat 0 Z1 sama dengan E1. Sedangkan M aksen Z1 dikali 0 itu sama dengan E dikali dengan Z1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya MZ2T sama dengan 1 ditambah M aksen double Z1 dikali dengan si dibagi dengan 2 dikali dengan T kuadrat, di mana ini seharusnya si ya, Z-nya ini di antara lebih dari 0 kurang dari T. Oleh karena itu MUNT-nya ini sama dengan 1 ditambah M aksen double Z1 dikali dengan si N dibagi dengan 2 dikali dengan T per akar dari N pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan N. Nah, dari sini ini dapat kita hasilkan bahwasanya 1 ditambah dengan M aksen double Z1 dikali dengan si N dikali dengan T kuadrat per 2 dibagi lagi dengan N lalu dipangkatkan dengan N, di mana si N-nya ini di antara lebih dari 0 dan si N-nya itu kurang dari T dibagi dengan pangkat N. Perhatikan bahwa N-nya ini mendekati tak terhingga, maka si N tak mendekati 0 ini dan M aksen double ZI dikali dengan si N dikali dengan T kuadrat per 2 itu mendekati M aksen double ZI dikali dengan 0 dikali dengan T kuadrat dikurangi dengan 2 sama dengan E dikali dengan Z1 kuadrat dikali dengan T kuadrat per 2. Karena EZ1 kuadrat sama dengan VZ1 sama dengan 1, ingat bahwasanya di sini lim N tak terhingga ini Bn sama dengan B. Kemudian lim N mendekati terhingga dikali dengan 1 ditambah Bn per N pangkat N itu sama dengan E pangkat B. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, akhirnya si lim N mendekati tak terhingga MUN kali T sama dengan lim N tak mendekati tak terhingga dikali dengan 1 ditambah M aksen double Z1 dikali dengan si N dikali dengan T kuadrat dibagi dengan 2 dibagi dengan N lalu dipangkatkan dengan N sama dengan E pangkat T2 dibagi dengan 2. Nah, jadi fungsi pembangkit momen untuk variabel acak normal standar menurut teorema 7.5 ini dapat disimpulkan bahwasanya UN ini memiliki fungsi distribusi yang konvergen dengan fungsi distribusi variabel acak normal standar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.